Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu kekasih Allah yang dirahmati Allah sekalian, orang yang datang ke masjid di pagi hari kekasih Allah. Mau melihat kekasih Allah, lihatlah masjid. Siapa yang datang ke masjid menghadiri panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semuanya adalah panggilan Allah yang dikatakan dalam bahasanya azan. Kalau bahasa kampungnya bang, ada yang bahang juga ya. Yang penting semuanya adalah panggilan Allah. Kalau orang itu mendengar panggilan Allah dengan telinga dan telinga hatinya, dia akan datang memenuhi. Itu tanda orang yang dikasihi Allah. Tadi dalam salat dibacakan suratul Fajar. Suratul Fajar 30 ayat dan surah Al-Alaq. Al-Alaq 19 ayat. Yang mau diperhatikan pagi ini pertama sekali ayat 14 surah Al-Fajr dan ayat 14 surah Al-Alaq. Senang nomornya ya, 14 dengan 14. Nanti pulang ke rumah bukalah Al-Quran, lihat nomor 14 suratul Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat 14 surah Al-Alaq. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ayo kita baca ayat 14 surah Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala melihat orang itu 24 jam. Jam 3 modomna. Benye dompak semodo. Jam 3 ngotna. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap memperhatikan, melihat, memantau, menilai, menyokong. Kalau orang ingin baik disokong Allah. Marniat dompak semodo mungkin ngot pukul 4. InsyaAllah ngot deh. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap memperhatikan Anda, menilai, membantu dan menyokong. Kalau bukan karena sokongan Allah, kita tidak mungkin bangun. Kita mungkin di atas, orang itu mungkin masih di atas tempat tidur. Ataupun dia sudah bangun tapi dia tidak datang ke masjid. Ada juga ya. Inna rabbaka labil mirsad. Itu ayat 14 suratul Fajar. Ayat 14 surah Al-Alaq. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ayo dibaca ya 3 kali. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia tahu? Tidakkah manusia sadar? Bi anna Allah yara. Allah melihatnya. Tadi memantau, memperhatikan. Sekarang melihat. Yara melihat. Allah melihat. Kenapa Allah melihat? Yang menjaga nyawanya, hidup matinya, sehat sakitnya Allah. Semua kita sehat. Alhamdulillah Allah mengasihi kita sehat. Kalau jatuh sakit, Allah menentukan orang itu sakit. Semuanya kerja Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Rabb yang
yang membuat, yang membuat, yang mengatur. Kalau orang itu baik, diaturnya baik. Kalau orang itu tak mau baik, Allah biarkan dia. Kalau orang itu mau baik, Allah kasih malaikat membantunya. Kalau orang itu ingin baik, Allah urus hatinya. Kalau orang itu ingin baik, Allah urus nafsunya. Kita ada hati, ada nafsu, ada akal. Orang yang ingin baik, nafsunya diurus Allah. Maka Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Dulu sudah pernah disebut ya. Kalau orang ingin baik, hatinya dipimpin Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doa tentang hati. Kalau orang ingin baik, hatinya dirawat Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, kita ini meminta qalbun salim. Yang dua ayat ini saja diperhatikan ya. Ayat 14, ayat 14. Kalau diperhatikan yang dua ini saja diperhatikan, kita belajar, kita dalami, kita perhatikan, kita pelajari sampai kita faham, sampai dijadikan panduan pedoman. Panduan dan pedoman hidup, selamat. Jadi Quran ini tidak mesti dibaca semuanya. Pala sompat nantong, padema, afalia 30 juz. Alhamdulillah. Sehari itu saya ke Kinali dalam perjalanan dari Padang ya. Singgah di suatu pondok pesantren Darul Hadis namanya. Ada seorang anak itu. Kata gurunya dia hafal Quran. Siapa nama? Katanya namanya Farhan. Orang mana? Orang Mandailing. Marga apa? Marga Lubis katanya. Hafal 30 juz. Anak masih kecil sudah hafal 30 juz. Subhanallah, di Kinali sana ya. Alhamdulillah. Kalau tidak hafal, tidak masalah. Sahabat Nabi bukan semua hafal Quran. Ada yang sudah di atas 60 tahun berjumpa Rasulullah SAW ingin belajar Al-Quran. Rasulullah hanya mengajar surah Zalzalah saja. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu saja. Katanya kepada Nabi Muhammad, saya ini saja yang akan saya baca, fokus. Saya akan fokus. Saya akan menumpukan perhatian terhadap surah yang satu ini. Kata Rasulullah, sudah, itu sudah cukup. Bahkan Rasulullah memuji orang itu, aflaha arwajil, aflaha arwajil. Untunglah ompong-ompongan, untunglah bapak ini, untunglah kakek ini. Jadi sekarang dua ayat ini saja kita perhatikan, Allah memantau kita, memperhati kita. Apa yang kita bikin, apa yang kita lakukan, kemana, dari mana, kemana lagi. Apa yang menjadi perhatiannya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap memantau. Allah tetap memonitor. Kalau bahasa sekarangnya, anak-anak kadang suka bahasa sekarang. Memonitor, memantau, memperhatikan. Inna rabbaka labil mirsad. Jadi ayat-ayat ini termasuk ayat al-muraqabah. Ayat al-muraqabah. Ayat yang menyatakan Allah memperhatikan kita. Bukan memperhatikan saja lagi, membantu, menilai, menyokong. Orang itu bukan sendirian. Bersamanya ada Allah, bersamanya ada malaikat. Adong pada ada cerita di Brunei. Di Brunei ada kisah indah dari Brunei. Seorang kekasih Allah meninggal dunia. Baru beberapa bulan yang lalu. Jemaah sendiri ya. Jemaah saya yang kenal baik dengannya, yang dari dulu biasa dengannya. Bahkan waktu kerja di kantor dulu di sana, dia itu kira ketua lah, bos lah, kepala. Di kantor dia kepala. Dia meninggal. Katanya dia meninggal waktu sholat. Sakit meninggalnya waktu sholat asar. Sholat zuhur dia sholat seperti biasa, tidak ada gejala-gejala sakit. Sesudah zuhur makan dengan keluarga, makan enak katanya, makan gulai ikan katanya. Yang bercerita menantunya, Babereni almarhum. Lalu waktu sholat asar
mereka sholat di awal waktu, dia tidak pergi ke masjid karena dia secara fisiknya dia sudah tidak berapa sehat sebenarnya, tapi dia masih normal. Sembahyang Allahu Akbar. Terasa sakit perut. Terus itulah yang membawa ajalnya. Tidak lama sesudah itu meninggal dunia. Subhanallah. Apa amalan orang ini? Apa kelebihannya? Apa kebaikannya? Biasanya dia jarang tidak datang sholat berjamaah. Kalau maghrib, isya, kalau datang maghrib dia tidak pulang ke rumah, dia duduk di masjid. Kalau ada ceramah pengajian dia mengikutinya. Kalau tidak ada dia mungkin membaca, berzikir, berwirid dan beriktikaf menunggu salat isya. Itulah amalannya. Jadi inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap memantau orang tuh. Ini orang ini kekasih Allah, pencinta masjid, hidupnya mesti diurus Allah. Memang ada dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair. Orang itu akan diurus Allah hidup matinya. Hadisnya ada ya. Dulu juga pernah disampaikan. Ada juga dalam hadis mengatakan ada kayaumi waladat ummuh. Pencinta masjid ini hari-hari setiap hari dia seperti baru lahir. Itu dalam hadis. Pencinta masjid statusnya, keadaannya setiap hari setiap kayaumi waladat ummuh. Seperti hari dia dilahirkan ibunya. Artinya bersih. Kalau bersih matinya tidak susah. Kenapa susah mati? Karena kekangan, karena lilitan, karena dinding, karena hijab dosa. Dosa menghijabnya, dosa mendindingnya, dosa mengekangnya. Susah. Dosa ini berat ya. Jadi bapak itulah amalannya. Dia pencinta masjid, bahkan dia jadi di kampungnya itu, di lokasinya dia jadi penasehat panitia masjid, bagian penasihat dia. Jadi kematiannya senang sekali. Katanya proses matinya senang, menggali kuburnya cepat, letak kuburnya pun di tempat yang sangat strategis sekali ya. Begitulah kita perhatikan ayat yang 2 tadi ya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap melihatku, melihat suamiku, melihat istriku, melihat anakku, melihat semua manusia. Memantau, memperhatikan, menilai, menyokong. Kalau orang itu ingin sokongan. Kalau orang itu ingin sokongan Allah, itu maka kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami ibadahi ya Allah, engkaulah yang kami sembah, kepadamulah kami minta tolong. Tolonglah kami ini ya Allah. Itu maksud Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami ibadahi, tidak ada yang lain ya Allah. Engkaulah yang kami sembah, tidak ada yang lain ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong. Tolong ami Allah. Ami madung 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Bahkan kemarin waktu datang dari Kinali ada empung-empung itu 78 umurnya. Tapi masih sehat. Sapai mantong. Rupana parsuluk. Mang piganoli suluk empungi mang 10 katanya. Parsuluk ya kan? Kan lain orang tuh lain anunya, keinginannya. Patut udah sehat. Dia mana taginan marsuluk empung niku. Dilangsat kadap nih ya. Isi maguruna mursidna dilangsat kadapon Syekh Bonjol nih ya. Isi mana tagina olah marsulukon katanya. Nanti suatu hari saya akan ke sana, saya akan berguru di sana. Karena Syekh Bonjol itu dulu Syekh Muhammad Said Al-Marhum termasuk guru ni Mandiang Amanta. Biasa bampak ibniyatusi. Maksudnya Syekh Muhammad Said Bonjol yang posisi masjidnya setelah Khatul Istiwa, lewat Khatul Istiwa sedikit dalam berapa ratus meter di sanalah masjidnya. Jadi mapandokoni umpungi. Sa motor kami sian simpang Ampe. Simpang Ampe menumpang motor anak almarhum Ustadz Tambat
anak ni ayah laru. Jadi Paumpu ni ayah laru. Syekh Munir rahimahullah. Imam marban kami tu son tuaris yan simpang ampe imam selalu tu son. Jadi mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan kita perhatikan ayat 4 tadi, nomor 4 suratul Fajar, nomor 4 surah Al-Alaq. Suratul Fajarnya inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap melihat memantau kita. Cantik sekali kalau ada anak cucu yang pandai menulis kaligrafi cantik-cantik, tulis baik-baik. Satu ditampalkan di dinding ini, satu lagi di dinding ini. Perhatikan inna rabbaka labil mirsad. Allah tetap memantau, memperhati. Jadi anak itu nanti paham dia. Kalau dia menggunakan media-media modern ini, dia mungkin sudah ada panduan. Allah melihat apa yang saya perhatikan, apa yang saya baca, apa yang saya copy, apa yang saya paste, apa yang saya suka. Allah tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Begitu juga ayat suratul Alaq. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah orang itu tahu? Tidakkah orang itu insaf dan sadar? Allah melihatnya. Ayat-ayat macam inilah insyaallah jadi obat ya. Jadi obat dibaca, dibincang, dibicarakan, dipelajari, diamalkan. Dan anak-anak kita selalu diingatkan tentang ayat-ayat seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan selalu di dalam penjagaan dan pengawasan Allah dan dukungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, jadikanlah jemaah yang datang selalu solat berjemaah di rumahmu menjadi kekasihmu ya Allah. Kasihilah mereka dunia akhirat ya Allah. Kasihilah mereka hingga ke penghujung usia ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kematian kami ya Allah. Jagalah kematian kami ya Allah. Berilah kami semuanya husnul khatimah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, sanak saudara kami, kaum sesolkot kami, jiran tetangga kami, dan dosa orang kampung ini semuanya ya Allah. Dosa muslimin dan muslimat ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.